Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rahayu Harum. Sekarang aku mau ngebahas tentang suka duka hidup di luar negeri. Oke, suka dukanya, sukanya adalah lingkungan baru. Tergantung kalian apa yang mau dicari, lingkungannya atau kehidupannya atau culture-nya. Tiap orang berbeda-beda atau alamnya. Kalau aku karena bisa melihat dunia yang baru, itu aku suka. Jadi aku itu sukanya, apalagi setiap negara itu punya ciri khas sendiri dari culture, alamnya, atau kehidupannya, itu sebenarnya menarik banget gitu. Terus tergantung negaranya, tapi rata-rata kalau pengalaman aku income-nya itu lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Tergantung pekerjaannya juga sih, tapi ya lumayan kan, bisa tambah-tambah tabungan seperti itu. Terus tiap culture orangnya tuh beda-beda. Waktu aku tinggal di Vietnam, di tiap negara aja beda-beda sama di Indonesia kan, culture-nya tiap provinsi aja beda-beda. Tapi selalu kita harus bisa fleksibel untuk adaptasi di setiap lingkungan baru, karena kalau enggak, itu yang ada kita mungkin akan sulit menjalani hidup di satu negara itu. Oh ya, kali ini aku sedang tinggal di Kanada gitu. Yeay. Oh ya, kalau di sini, karena aku di Kanada, aku fokus Kanada kali ya. Walaupun aku pernah tinggal di beberapa negara lainnya, tapi ya karena lagi di Kanada, mungkin aku selipin, tapi ya lebih ke Kanada, atau aku rangkum aja gitu ya. Di sini jaminan dari pemerintahnya bagus, kesehatan semua, mau kalian itu foreign worker itu tenaga kerja luar negeri, atau kalian itu penduduk tetap sini, atau kalian itu citizen, warga negara sini, kalian punya healthcare yang sama. Healthcare itu semua di cover dari pemerintah, mulai dari vaksin dan lain-lain. Kebetulan waktu aku kesini, aku direkomend untuk vaksin lagi, walaupun aku udah lengkap mungkin Indonesia, tapi ada tambahan vaksin lain ya, satu diulang dan ditambah vaksin lain, jadi ya lumayan lah ya. Kalau tes lab semua gratis, alhamdulillah sih belum sakit ya, jangan sampai sakit. Terus di sini itu ada dana pensiun, ada employment insurance, itu asuransi tenaga kerja. Kalau misalnya kalian kehilangan pekerjaan, kalian bisa klaim itu, jadi kalian dapat gaji yang sama dari pekerjaan sebelumnya kalian. Tapi itu ada syaratnya ya, kayak kalian harus bekerja selama berapa bulan, karena itu semua sebenarnya datang dari pajak yang besar. Jadi pajaknya gede banget, tapi sebenarnya worth it dengan apa yang kita dapatkan. Kelihatannya sih gede, setiap bulannya dipotong banyak, tapi itu kan bisa ada dana pensiun, dan asuransi tenaga kerjanya juga, ada kesehatan, semua sebenarnya tercover. Kalau kalian pensiun nanti, kalau kalian pensiun baru bisa ngerasainnya. Tapi ada juga kayak misalnya kita klaim pajak untuk akhir tahun tuh dikembalikan pajaknya, kayak tax return gitu, sekitar ya mungkin cukup untuk traveling dekat-dekat atau tambah-tambahan jajan gitu. Terus oh ya, di situ orangnya disiplin, bersih, respect sih sebenarnya, karena mungkin kan ada banyak imigran, jadi mereka ya biasa dengan pendatang gitu. Disiplin, karena kalau kerja tuh mereka harus datang lebih awal dari jam kerjanya, misal mulai jam 9, biasanya 15 menit sebelumnya udah nyampe sini gitu. Jadi kalau misalnya on time, kayak dianggap telat gitu, kayak keburu-buru, jadi harus lebih early datangnya, karena kan kalian sebelum mulai kerja, kalian ada prepare-nya ya, apa ya, kalau ada yang naruh tas lah, atau yang cuci tangan, atau yang
buka-buka komputer atau dokumen itu kan. Jadi kalau pas lagi time kerja benar-benar kerja, dan di sini ketika orang kerja ya kerja, nggak bisa yang laid back. Mungkin kalau di Asia itu lebih santai, bisa nyambi yang lain-lain. Kalau di sini enggak tuh, soft foto, soft atau update sosmed ketika kerja pun sulit, bisa dikena teguran gitu. Bersih di sini bersih banget karena satu, ada tenaga kerja yang kebersihan, tugas kebersihannya di sini. Jadi jalanan bersih dan orang-orangnya juga jaga kebersihan di sini, gak asal buang sampah sembarangan gitu. Apa lagi? Cuaca tergantung buat kalian. Kalau kalian suka salju ya di sini kebetulan ada salju, tapi di provinsi yang aku tinggalin itu winternya panjang banget, 7 bulan 8 bulan kayaknya, sekitar 8 bulan itu winter, jadi dingin. Kalau summernya, ini sekarang lagi summer, kayak sekitar 2 bulan sebenarnya panasnya, yang lainnya tuh yang antara panas dingin. Sekarang lagi sering hujan juga sih sebenarnya di sini. Gitu. Kalau buat kalian yang suka salju, di sini saljunya banyak. Banyak banget. Kalian bisa, kalau aku di balkoni itu kadang suka, kalau kulkas freezernya ke penuhan, aku taruh box yang kayak cooler gitu, taruh di luar, itu udah ya awet lah makanan, taruh situ. Orang di sini tuh bisa sampai di bawah 40 derajat, minus di bawah 40 derajat. Jadi pernah tahun kemarin minus 43, kebayang aku kena frostbite. Cuman buang sampah sekitar 5 menit langsung biru dan pecah-pecah. Itu salahnya aku nggak pakai gloves, padahal harus gitu. Padahal kan karena cuma buang sampah jadi yang males aja gitu pakai gloves. Tapi ya akibatnya you know lah. Terus gimana cara ngatur keuangan? Kalian harus tahu biaya hidup itu. Kalau kalian masih ngekos atau ngerent apartemen, itu dimasukin groceries kalian, kebutuhan kayak telepon, cicilan, internet, itu pokoknya masuk di biaya hidup semuanya. Terus taruh budget biaya hiburan, kalau kalian mau hangout, jalan-jalan, itu harus ada. Jadi ada budgetnya. Kalau nggak kepake bisa jadi saving, jadi tabungan. Kalau kepake ya kalian nggak ambil dari yang lain. Terus saving, kalian harus punya target setiap bulan, kalian mau save berapa. Tiap orang beda-beda ya. Nominalnya kalau aku sih biasanya 20% dari gaji buat saving gitu. Nah di saving kalian bisa mau cara savingnya gimana, saving di bank atau mau investasi atau mau apa, terserah gitu. Terus kalian juga harus ada emergency fund, kan kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya, atau sakit atau apa misalnya, ya macam-macam lah. Kalian harus ada emergency fund setiap bulan. Terus buat kalian yang suka pulang kampung kayak aku pengen banget pulang kampung. Harusnya tahun ini, tapi karena ada corona nggak bisa. Jadi harus ada juga tabungan. Pulang kampung gak cuma sekedar tiap pesawat, ntar ya misalnya jajan di Indonesianya atau jalan-jalan, itu kan butuh uang, nggak pakai daun. Nah itu harus ada. Buat kalian yang masih suka pulang ke Indonesia, itu harus ditulis juga. Kalau enggak itu bisa budgetnya membludak gitu. Bagaimana cara menghadapi perbedaan budaya di lingkungan internasional? Kalau panas ya bawa kipas untuk pakai baju yang adem bahannya. Kalau pas lagi yang dingin ya bajunya berlayer, lebih baik tipis berlayer dibandingkan tebel itu, karena lebih anget jadinya. Olahraga, terus makanan juga dijaga gitu, karena kan enak tuh kalau lagi dingin sup, kalau lagi panas yang dingin gitu. Makanan dijaga, olahraga jadi kalian nggak gampang sakit. Terus dengan perbedaan budaya harus saling menghormati tanpa harus menghakimi atau menyerang.
dan juga jangan mudah tersinggung. Kadang orang itu bertanya cuman sekedar bertanya, cuman cara bertanya itu mungkin mereka langsung buka-bukaan belak-belakan. Jadi jangan langsung sakit hati. Emang mereka curious, emang orangnya penasaran, jadi ya diterima-terima aja, saling menghargai, mau agama, mau apapun, mau ras, mau suku atau kulit, ya santai aja. Emang menghargai aja satu sama lain gitu. Terus berusaha aja membaur sama mereka, orang-orang baru dengan culture baru, perbanyak teman, koneksi yang mungkin kalian bisa nanti butuh bantuan, terus dibantuin sama mereka, kan kita nggak ada yang tahu. Atau kalian juga nolong mereka, ya bukan dia mengharapkan apa-apa, tapi ya nolong aja, berbuat baik apa sih salahnya gitu. Terus kalau kalian yang masih muda-muda nih, kalian bisa ikut perkumpulan atau sukarelawan. Di sini juga sampai orang-orang tua banyak yang suka ikut volunteer kok di sini, sampai yang udah 50-an, 60-an masih suka volunteer. Kebayang dong jiwa sosialnya mereka gitu di sini. Jadi ikut perkumpulan kan kalian bisa juga nambah teman gitu. Suka duka hidup di luar negeri. Tadi udah sukanya disiplin, bersih, jaminan pemerintah. Dukanya adalah kangen jajanan di rumah, kangen keluarga, kangen ngomong bahasa Indonesia. Kalau kan nggak bisa tiap hari, kalau lagi ngumpul aja sama ketemu orang Indonesia lainnya di sini. Terus kangen teman, kangen keluarga, kangen puasa. Suasana puasa di Indonesia tuh beda banget kan sama di sini. Aku 2 tahun di sini puasa, 2 kali Ramadan di sini puasa sendiri, sunyi. Tahun lalu masih sempat sholat Id sendirian ke masjid, cuma hari 1 sini. Tahun ini nggak ada sholat Id gitu. Pokoknya sepi deh, sahur sendiri, buka sendiri. Ketemu orang juga nggak ada yang puasa, jadi ya menikmati Ramadan sendiri. Terus kalau di sini itu nggak ada perayaan kalau pas lagi lebaran kayak gitu, jadi ya sendiri. Tahun lalu aku lebaran menunya adalah Indomie rebus. Tahun ini kemarin itu aku ada daging, aku bikin daging, aku masak daging, peningkatan. Terus gimana caranya bisa ke Kanada? Karena pekerjaan sebenarnya saat itu aku ada 3 pilihan negara: Australia, Dubai, bukan 3 negara, aku jelas: Australia, Dubai, Singapura, atau Denmark. Mungkin nanti aku kasihin poin-poinnya di sini, contoh-contoh suratnya ya. Sama Kanada of course. Tapi kenapa aku akhirnya milih Kanada? Karena proyeksi ke masa depan. Kalau aku ngelihat nggak cuma dari yang kontraknya aja, kontrak ya jelas dilihat, tapi proyeksi masa depan. Karena aku udah pindah-pindah negara banyak, aku tuh pengen settle di satu negara. Nah di Kanada itu lebih membuka peluang buat aku settle dengan offer itu, penawaran mereka, yang akhirnya aku yang milih Kanada karena aku bisa menjadi penduduk tetap di sini. Amin, semoga cepat gitu. Atau mau citizen, kalau mau citizen ya aku sih belum ada kepikiran citizen, karena buat aku belum ada benefitnya. Ya jadi aku akhirnya milih ke Kanada karena Kanada juga satu first world countries, dan yang lainnya juga sih Denmark, Australia. Cuman ya somehow karena milih Kanada. Sebenarnya kalau offer itu, kalau dari nilai angka ada negara bukan Kanada yang lebih tinggi offernya, tapi aku lebih milih ke Kanada karena proyeksi masa depannya. Karena aku nggak mau kelar kontrak pulang cari lagi, aku nggak mau. Jadi aku mau yang settle gitu, jangka panjang. Terus gimana caranya setelah itu? Aku dapat referensi network. Aku bilang selama kalian kuliah itu penting banget
Jadi kalau aku itu waktu itu aku cuman iseng, jadi kayak ada former kayak ketua organisasi profesi aku di seluruh dunia itu, aku cuman iseng lagi ngobrol sama dia. Nah aku bilang aku tuh pengen itu deh, pengen keluar dari Asia nih, dari kemarin kayaknya karir di mana-mana Asia terus aku mau keluar. Nah dia sebarin, karena aku juga dulu membangun relasi sama dia, dan dia juga referensi orang nggak sembarangan ya, karena mungkin dia juga ngeliat akademik aku gimana, terus aku personality gimana. Dia juga tahu waktu itu aku suka kerja part time gitu, jadi dengan kesibukan aku masih bisa manage nilai yang lumayan bagus. Mungkin akhirnya dia referensi aku di beberapa orang. Ada yang aku apply sendiri sih, di antara negara itu ada yang apply sendiri, ada yang referensi dia itu ya langsung beberapa perusahaan ngomongin aku itu. Terus itu ribet deh pokoknya, mulai dari seleksinya sampai akhirnya keterima, sampai akhirnya kita mikirin gimana datangnya, proses imigrasinya itu wah pusing. Tapi akhirnya milih Kanada. Ya tadi proyeksi masa depan aku. Pokoknya aku ingat, kalau kalian ketika bekerja atau masih kuliah, ingat relasi. Jadi ini bukan mentang-mentang dia bukan orang dalam juga, orang dia nggak kerja di negara, nggak di sini juga, atau dia nggak kenal perusahaan itu, dia cuma sebar aja di profil kayak organisasi gitu sih. Jadi bukan karena orang dalam dapat, mereka adalah faktor pendukung. Pada intinya kalian yang akan dites, nggak asal di referensi terus langsung dapat, nggak, ada tesnya juga gitu. Dan gimana prosesnya selama sampai aku datang di Kanada. Satu, dapat kerjaan. Kedua, lisensinya di tiap negara itu beda-beda. Kalau negara lain aku nggak butuh lisensi, Australia juga nggak butuh kayaknya, Dubai nggak butuh. Nah di sini butuh, jadi aku harus ambil tes kayak penyetaraan itu, ijazah dan lain-lain, dan ada tesnya juga untuk lisensi. Praktek karena di badan kesehatan. Setelah itu setelah dapet, mereka akan mengajukan kita ke kayak lembaga ketenagakerjaannya di sini untuk memastikan bahwa nggak ada penduduk lokal sini, ya Canadian citizen whatever, yang memenuhi kriteria lowongan tersebut. Nanti bagian ketenaga kerjaannya meng-ACC kalau misalnya oke, nggak ada, karena mereka harus kayak ngiklanin dulu, buka lowongan sampai berapa bulan. Kalau benar-benar nggak nemu orang lokal sini yang memenuhi kriteria, baru diokein. Nggak asal melihat profil kita, jadi kita pun bagus. Kalau misalnya di sini ada orang yang sebenarnya nggak lebih bagus dari kita, mereka akan memilih itu. Jadi mereka akan milih orang yang dari lokal. Nah, kebetulan waktu itu aku lulus sudah baru mulai work permit, ngurusin izin kerja sama imigrasi dan sebagainya. Total itu setahun lebih sebenarnya, dari mulai setahun lebih, hampir 2 tahun. Mungkin nanti aku akan buat vlog khusus proses menjadi tenaga kerja di Kanada kali ya. Kali ini brief aja karena itu panjang banget gitu. Terus perbedaan etos kerja di Indonesia dan luar negeri tergantung negaranya mana. Di Vietnam dulu juga nyantai, di Indonesia kan nyantai. Maksudnya nyantai bukan buruk juga, tapi yang kayak kalian bisa nyambi ketika kerja, kalian bisa nyambi, masih hahaha hihi sama temen itu bisa, atau kongko nongkrong itu masih bisa. Di sini sulit sih gitu. Terus harus on time. Di sini tuh bayar bulanan atau gaji bulanan atau tiap 2 minggu, dan dibayarnya itu tiap jam guys. Jadi kalau misalnya kalian telat tuh potong 1 jam, telatnya 5 menit potong 1 jam. Nggak kayak di Indonesia, kalau misalnya masuk per hari dibayarnya per hari, enggak, pasti di jam. Kalau ketika jam sekian kalian nggak kerja, ya udah nggak dihitung lah. Jadi di sini per jam. Jadi orang ya, makanya benar-benar ketika kerja mereka ya kerja benar-benar.
Dan di sini juga nggak terlalu banyak hangout sama teman-teman kantor, nggak bisa leha-leha pas lagi jam kerja, paling pas lagi lunch paling ada yang makan, ada yang tidur ya suka-suka mereka gitu, atau mereka telepon seseorang atau keluarganya. Jadi nggak benar-benar yang kayak di Indonesia yang oh hangout hai. Sebenarnya itu salah satu yang aku kangenin sih, tapi ya di sini ya memang etos kerjanya seperti itu, jadi harus diterima. Nah, udah gitu aja vlog kali ini. Nanti aku akan bikin vlog khusus gimana proses rekrutmen kerja di Kanada. Oke, bye. Oh ya, kalau kalian ada question atau pertanyaan